aram abih samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namu dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi alah luya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nak ke Padang, dari Palembang ke Bengkulu, mangko talambe kami datang, jalan bakelok bakeh lalu. Dari Baso ke Bukit Tinggi, jalannya rancak bersimpang dua. Dek lai kita sama mendatang jo menanti di dalam hati. Akhirnya kita bertamu jo. Nan paling cameh ambo tadi pak. Kok disabui ambo mukia janji. Tapi map kon dak 100% menuntun awak. Nyo kelok ni limu dia. Sehingga pengurus panitia lah cameh tiok sawanta menelepon. Telepon kadi jawe, map kadi ikuti. Jadi kami hilang akal pula. Tapi bantuan Allah, alhamdulillah kami tiba jadi siko. Amin. Ya Rabb. Lai sehat saja pak ibu-ibu. Tapi nanti mati juga. Cubalah. Kenapa? Karena kampung kita tidak di sini. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia dan beliau dipersilakan nanti kembali masuk surga. Maka di dunia ini untuk memindahkan orang dari alam nyata ini ke alam baka itu melalui proses kematian. Baru nanti tiba di alam akhirat. Andaikan dulu Allah tidak berencana menurunkan Adam dan Hawa, sehingga kita tidak ada yang mati, Pak. Kenapa? Kita hidup di surga saja. Di surga itu kita dengar informasi Allah dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka orang beriman itu masuk surga, di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi kalau Nabi Adam itu tidak keluar dari surga, kita anak-anak beliau ini, cucu beliau, hidup di surga, tidak akan merasakan mati. Tapi karena Allah telah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi. Ya kan? Kita sebagai khalifah itu diizinkan pula oleh Allah namanya iblis untuk mengganggu iman dan takwa kita. Itu tidak sedikit lagi orang yang terjerumus ke jalan yang sesat. Apakah itu orang awam? Apakah itu pejabat, apakah itu presiden, apakah itu ustadz, apakah itu buya. Jadi buya aku nanti Pak ndak sadonya masuk surga. Bab itu Pak Ustaz, ada buya nanta istiqamah Pak. Kalau dapat pitih jo jabatan, anda amu hanya mengicik 6 bana tu bana lai. Iku haram ngopak ulama, yuk haram seketiknya je. Iya kan? Nah, ndak ada je. Iku haram seketiknya. Dalam Islam tidak ada haram sedikit. Iya kan? Subhat saja harus ditinggalkan. Jangankan yang haram. Itu Bapak, Ibu. Jadi tidak semua ulama nanti masuk surga. Ada yang masuk neraka. Alasannya apa? Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillahi min zalik. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Nurul Ibadah,
Kecamatan Ngelang Raya, Kota Pekanbaru, yang rasanya jalan ke sini ini jalan rayanya taruh ke Kerinci juga Jambi ya. Beserta seluruh bapak pengurus yang telah mengabdikan diri kepada Allah mengurus masjid ini, membangun fisiknya beserta jamaah dan membangun mentalnya dengan adanya kajian-kajian Islam, termasuk memperingati hari besar Islam seperti malam ini. Mudah-mudahan bapak pengurus dan jamaah semua yang bersinergi dan berkolaborasi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa menghadirkan jamaah seperti ini? Tidak suatu yang murah, Pak. Saya kemana diundang ngaji, tidak ada jamaah tu nantak rami. Sebabnya tu Pak Ustaz, karena orang kau sebenarnya lah dahulu mendengambo mengaji. Karena lah lebih 800 video nan direkam oleh Pak Basiruddin tadi. Alun orang merekam na lain-lain, nan dibaca, nan dibuat TikTok, nan dibuat apa, itu tidak kami tidak Pak. Jadi kalau Pak mendengar ceramah nan asli, durasinya ada 1,5 jam, ada 1 jam, apa cari Rista Wardi Channel. Di sini tu di mana kami mengajinya sore itu Pak. Tapi kalau lah TikTok ikut segala tu lah dibaca orang. Tapi di kami tidak baca, karena itu pengajian. Semakin banyak di share, semakin banyak pahalanya kepada kita. Dan orang itu mendapat duit. Nah, namboyo ndak lo sanggup magi hanya pitih orang tu dah. Hanya cari seseorang jom membaca video kok. Jadi kalau Bapak ingin mendengar ceramah utuh itu, cari Rista Wardi Channel. Atau keluar beko tu sinan Inyi Rista Wardi. Atau keluar foto ambo pakai jas, pakai kopiah putih. Itu tandanya Pak. Tersurik di bawahnya di ma mengaji. Iku anak ambo kuah. Asa ambo mengaji ke Pekanbaru nya tiba. Jauh dakeknya datang. Pi malam kini rupa ndak sadona biasa dua balik kamera ko. Nah, ko bara malam tiga kini. Nah, jadi membangun musaji ko ba amang ko ndak cameh pengurus kalau membangun fisiknya. Bahan bangunan ndak ada putuhnya di toko bangunan. Angge cameh. Pitih ada dalam saku jamaah. Jamaah cuma dirayu sejamaah ko ba anak mengeluarkan infak. Karena namanya manusia dasarnya kici Allah dalam surah Al-Ma'arij itu panciki Pak. Dasar manusia ko ndak pemurah dah. Dasar secara umum ya ndak pribadi dah. Secara umum manusia itu kikir. Iya kan? Kalau nyo ditimpo dek suatu nan tak mengenakkan, nyo susah. Kalau ditimpo kekayaan, nyo kikir. Itu secara umum sifat manusia. Atau mangkonyo kaum muslimin orang Pariaman asa meminta infak Pak sudah mengaji atau bersih doncek kepatanggo kami mengaji ke Pawakamba basi doncek tu Bu hebatnya orang Pariaman tu 35 juta pitih dapat malam iya kan ini bapak-bapak itu 30 hampir nya itu inya duduk di luar tu nengah kaji tapi kalau kabel si donceknya masuk tidak sama jawab kebanyakan awak masuk ke dalam aku bagi saya 2.000 1.000 itu paknya ndak nyu duduk luar tu 500.000 dari orang semando awak itu orang Pariaman jadi mereka itu suka infak sidon bab itu karena manusia kok sama jo buah manggih Pak jarang manusia nan sama jo buah durian bedanya dapat manggih jo durian mungkin apa jawe nak dapat saya durian baduri manggih ndak itu bedanya durian kalau masak tanpa dijuluk tanpa diambil tangga setampuknya jatuh ke Pak yo tapi kalau manggih barang nak masaknya Pak harus diambil dipanjik diputar kau tidak dijuluk je pengalan kalau ada dia Pak bersuruh manggih jatuh seorang
Acali halal, sabalah labih ditupai itu. Nah, jadi namanya Tuhan manggih itu tuh, manusia banyak cuy itu. Tak masuk di Musaji Nurul Ibadah kok. Asa ndak dijuluk, ndak keluar. Itu ibu. Tapi yang bodoh akan masuk serugo sadonya. Kalau besi kota infak tadi. Bedanya je sedekah. Ndak ada na pitih awak bisa beri sedekah, Pak. Apa itu? Galak sawak. Sebab kata Nabi itu, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sampili karya bersedekah, galak siapa banyak. Aku sudah bersedekah, tak mau galak, jarang lah bentuk harimau damam. Bu, yang infak itu apa? Kalau kotak nan di jalanan cucu ambo tadi, itu infak namun. Jangan galak saya ke kotak tu. Nampak ya kotak tu lalu di muka tak isinya. Iya kan? Adik karuk sakuak di sini. Atu bedanya infak jo sedekah. Kalau galak awak tak isi kotak tu. Nah, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, seluruh para undangan nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang, Bapak pengurus musaji musala tetangga yang hadir di Masjid Nurul Ibadah, beserta pegawai adat dan pegawai sara, alim ulama, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua, kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Kita doakan niniak mama kita, alim ulama kita, para datuk kita yang membimbing kita di kampung halaman kita ini berbadan sehat dan berjiwa sehat. Banyak orang sehat, Pak, pinnya jadi orang maliang. Kalau nyo jadi pengurus musaji, ndak pengurusnya dah, manguruhan musaji. Ainyo nama makai piti itu untuk babini cik lai. Itu Pak. Iya kan? Ada nama dia itu Pak, ada. Masuk tansi Pak. Jadi nang korupsi kok bapak-bapak di mado. Iya kan? Karena apa? Rencana pertama ndak ada itu Pak. Tapi ketika kita berikrah di tengah itu nampak pitih, ibilih tiba. Aku kesempatan jadi pengurus kuang 3 tahun, maksudnya pilih orang lain dah, tak dapat lah. Apa caranya jalannya ke Maliang tu Pak? Inyo kunci kotak tu inyo sama cik seorang. Nyalanya bongkar isi kotak tu inyo masuk ke plastik, lo inyo hitung di rumahnya. Ngadang-ngadang kalau di rumahnya saya tinggal. Itu Pak. Akhirnya orang tahu juga. Karena karajo tu salah masuk penjara lah Pak. Waralah kamalu atau pitih jamaah nan dicilok. Pengurus iko jangan ditiru itu nak. Ini ibu dan bapak. Iya kan? Ditiru itu. Bau sawo saya lawak akan lain mencari pitih yang halal. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu nan tinggal di bumi lancang kunyang. Tapi semuanya kita adalah saudara yang dengan secara emosional orang Melayu Riau itu sangat kuat kaitan kekerabatannya dengan orang Minangkabau. Karena dahulu Pekanbaru ke Sumatera Tengah Pak. Saya sudah setiap kecamatan dan negeri ngaji di Provinsi Riau. Di Kampar, di Rokan Hulu, itu ada orang bersuku Ceniago. Jadi mereka itu berasal dari Sumatera Barat. Ada si Kumbang, Baituju di Bangkinang, di Salo. Itu kan jalan ke kamari itu. Iya kan? Jadi kita tidak terlepas semuanya ini adalah orang yang bersaudara. Atau mengkodisabui ibu-ibu ko ada macamnya banyak-banyak. Kalau dari organisasi Muhammadiyah, ibu-ibu ko kesatuannya ibu-ibu Asyiyah namanya. Iya kan? Kalau nyo istri polisi masih dinas lakinya itu tidak salah ibu-ibu Bayangkari. Ya kan? Kalau menjadi pegawai negeri ASN
tu ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Ya kan? Kalau ada lo ibu-ibu pakai selendang nyulili ense dili, tua buaknya nyogeraan bantu bulu simpai pirang atau menyesera-sera lepis sampi baca BA dilutui. Tu baju kaos sampi. Tu nyo pakai buku catatan, cek pakai pena, anyo turun naik rumah orang. Itu ibu-ibu karajo di PT Budanir. Tu PT Budanir tu Ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Ya kan? Nyo pinjaman orang PT sampai puluh, nyo suruh bayar sampai 5. Makan riba. Asal lain dari ibu-ibu itu tuan hormati sir. Namanya bundokan doang. Limpapih rumah nan gadang, ube jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang dek kami ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo. Kok lapa kami tampe minta nasi, kok awih tampe minum air. Air janih tapian suci. Orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, orang panggalak jago lalok. Itu ibu-ibu ko. Pak, kalau jago lalok kan bentuk rimau damam saya. Ibu-ibu kan tak langsung galak. Itu hebatnya ibu-ibu. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Iyo tu Ustaz, ambo punyo alasan nan tape. Ambo tarangan. Di tempat kami Pak, korban, kalau korban hari raya haji, tu minta izin ke orang nan punya jawi nan mulai didabiah. Jawi nomor 1. Di masjid paripurna Nurul Ibadah ko lagi korban Pak. Layadir apa nan ikut ba korban ke tempat orang mandabiah. Alhamdulillah. Ana nampak kecian ke jawi itu sebelumnya didabiah. Dah ada. Anang katibo kecian lagi. Ambo keceng gini ya, jangan lupa ketiba ndak. Anak kami keceng ke Jawi itu Ustaz, babi siak saya ke telingonya. Jawi itu rata-rata jantan kan? Tanyong ke Jawi, Allah babi niang. Selalunya didabiah. Kalau pandailah Jawi itu mengecek, alun ledak. Umur ambo 5 tahun baru malam ambo ke babi ni. Coba bayangan tu. 5 tahun lah kena dabiah. Kalau baragai nyo alun jadi dabiah. Kalau baragai nyo alun jadi dabiah orang. Jadi beruntung awak jadi orang daripada Jawi. Kalau di kampung bo di baso Pak, nyo suruh ada orang melo bajak. Nyo buat bajak dari bulu, nyo agi singka di bawah jari basi, nyo pasangan ke Jawi itu, aju itu nyo membajak sawah. Lawangka kuduk Jawi itu. Nan dapik rumput yo ya matahnya Pak. Indah ado Jawi ku minta tetalu agak sekali. Bara tu bapak-bapak nikmat Allah untuk awak. Kalau di lawang, kalau ada apa orang lawang, petang ko kami mengaji ke Sinan Meruku Masjid Alam. Sinan lah ada kilangan yang dijalankan dengan mesin. Tapi masih ada yang tradisional yang memutarnya sapi. Ya kan? Jadi sapi berputar Pak selama 8 jam. Jadi tabu tu dikilang, miko diangeannya jadi sakak. Batu tuik mato Jawi ko jo tampuruang Pak. Ambo tanyo ke orang punya Jawi ko. Rupanya orang punya Jawi ko menerima upah. Ndak inyo punya tabu dah. Bamang ko batu tuik nama to Jawi ko Pak. Supaya jangan nampak di Jawi ko orang punya tabu magi pitih kawak. Acu itulah nasib Jawi Pak. Umur 5 tahun didabiah orang. Kok lai duitnya bajaan di orang. Kok indaknya bajaan suruh memutaki. Kok indak main lo pada ti. Muju apa jadi orang. Ada yang tak mau semayang. Mati selesai nanti semayang tu. Pada banyak do. Doso manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Jadi besarlah dosanya orang yang telah diciptakan oleh Allah dengan wajah yang ganteng, postur tubuh yang indah, wajah yang menarik, tapi tidak salat. Tidak ada harganya manusia seperti itu. Saya mohon kepada cucu-cucu saya yang muda-muda, peliharalah salat nak. Ya kan?
pekan maulud yang kita adakan sebelum kita memperingati maulud ini, itu salah satu mendidik kita mendatangi masjid dan musala agar jiwa kita dekat dengan Allah. Diadakan perlombaan, kemudian dikasih hadiah. Ini namanya memotivasi. Memotivasi itu bahasa awaknya mendorong, memberi semangat. Ini sudah suatu perbuatan yang positif bagi pengurus masjid dan panitia. Mudah-mudahan kerja Bapak mengadakan pekan maulud ini juga menjadi amal ibadah yang nanti akan kita bagikan hadiahnya kepada cucu-cucu kita. Ibu, iyo ko ibu-ibu ko bijaksana, iyo. Jadi kutiko ibu-ibu ko menggulai, lama sak gulai ko Pak. Dek lamaknya gulai Jawi korban tu Pak. Minta izin ke orang punya Jawi lu. Pak, lai boleh Jawi ya Pak, yang pertama dia ambil paunya cik digulai untuk makanan kita bersama melaksanakan pelaksanaan korban. Boleh? Lah habis kuahnya Bu, dagingnya banyak lain. Babisik-bisik ibu-ibu kok. Ada santan di rumah ini. Tidak ada ibu-ibu menunjuk. Ambo ada dama cik, kemiri cik. Apa itu hebatnya Pak? Nyotuka santan tujuh kemiri de ibu-ibu. Awak tak tahu dah Pak. Salamak tujuh gulainya. Jadi ibu-ibu kau jangan Pak tinggal anda. Kok layak Pak babini. Kau ambo nantak babini lah. Bedo wak ditinggal bini kau Pak. Lai dapat pantunnya. Lai. Kalau indah-indahan, kalau lai-laian jangan niang saya. Lai dapat. Biar ambo baca pantunnya. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian. Taman nuang badan jago lalo, dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalapai, jatuh badare ayamato, ka Allah sajo bakaduan. Cubalah dapat kematim ini, kuambo nalah mencuba. Muju ambo diundang orang ilia mudik. Mengaji kau manuang-manuang saya di rumah tapi itu saya tekan aja bini kau. Itu kan. Ibu-ibu hatinya surah tu sarawak lapang tu mati le. Jadi dalam keadaan seperti itu saya divideokan pengajian oleh Pak Abbas ini. Ternyata video pengajian tu kecil orang kini namanya viral. Akhirnya diantarlah mengaji jauh-jauh. Kan kalau tidak dimaka tahu orang nurul ibadah kau tidak melalui video. Itu caranya bagi Allah. Itu pekerjaan Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau jo kondisi yang ambo Pak tidak cocok ambo pergi jauh kau lain. Tapi ambo lagi sehat di Allah. Lalu tu dia di hotel namanya apa? Iya kan? Nah, kadang-kadang putar kepala balik dari Riau nanti taruhlah ke Sukabumi lah. Tu kalau mati Sukabumi dan Sawanana lah. Kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Tidak terbayang bagi saya. Sekarang sudah 73 tahun 3 bulan. Jadi kalau ada suami ibu sekai emboko meninggal, jangan ditangi jo pada dia salah. Kurang lepas tu mati je tu mah lagai, kan? Ustaz lah patut yang mati itu Allah lah 73 Nabi 63 nya tapi bangku alun yang mati tadi samu saji orang mendoan Pak protokol tu majak kita doan buyaku umuannya panjang badannya sehat amin kecil orang sama ya kan tunggu tak matinya dari Allah lah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak panjang umur, sehat badan, sehat ekonomi, sehat rumah tangga, sehat anak, sehat menantu, sehat cucu, dan berhasil guna serta berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Kemudian ambo sayangi anak cucu ambo parik paga di dalam kampung Pemaga Koto Jonagari. Pembangkit batang terandam padang musuh kok datang penanti tamu ateh rumah
Mudah-mudahan anak cucu saya, remaja putra dan remaja putri, semuanya sehat walafiat. Petaruh gaek nak, pertama jauhi narkoba. Kedua jauhi minuman keras. Ketiga jauhi LGBT. Keempat jauhi perzinaan dan pergaulan bebas. Itu akan merusak tata krama keturunan kita di dunia ini. Kalau LGBT le tak apa Pak Ustaz? LGBT tak ada. LGBT tak boleh. Apa bedanya? LGBT itu laki gapuk, bini tinggi. Itu arti. Kalau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu artinya beda. Ya kan? Jadi LGBT tak ada. Laki gapuk, bini tinggi. Bu, lain tak mengantuk? Lain tak? Lain tak mengantuk ibu-ibu? Batanya ambo boleh? Sabau hari lah 9:30. Ada ndak nan baru nan datang ke musaji paripurna nurul ibadah ko? Nan baru nikah tadi pagi. Ada? Kalau ada boleh pulang. Bab itu an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah saya kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku tidak dari golonganku. Membenci itu ada beberapa kategori. Pertama, tidak mau menikah, belum pernah menikah, pindah mau. Kalau ada pendirian nomor itu pagi besok cari jodoh lagi. Ku ndak apa ndak golongan Nabi. Ibu ndak golongan Nabi. Orang nantak muah bini je laki. Pi orang kematian bini serupa ambo. Ko tu Allah namanya. Allah menikahnya. Barambo bergaul jo istri ambo ampe 33 tahun 2 bulan. Lah lama. Itulah orang lah nikah namanya. Nanti amuah nikah sajak bujang sajak gadis itu sampai mati, indak golongan Nabi. Itu kategori pertama. Jadi nama nanalun jole acari lah pagi besok. Indaknya lamar awak di orang ustaz, awak melamar doa 10 gantang, indak orang menurui awak datang. Itu namanya usaha. Sadang caciang pak lunak kepalanya, ledo kepala caciang nang kare. Tapi tinggal di mana? Dalam tanah karehnya lubangi. Kepala lunaknya, kok kepala pak kareh ndak bini. Jadi nama niat membujang, urungkanlah niat tu balik. Ya kan, urungkan niat itu karena ndak dari golongan Nabi. Anang kedua, orang nan membanci apa kau nikah kau? Orang nan manahan orang sudah nikah dalam suatu cara. Sebenarnya orang kau tadi menyangko wirid kau sudah maghrib. Las tambahnya sih kau kiro wirid sudah isya. Anyolah rindu ke pasangannya dek baru nikah pagi tadi. Boleh pulang. Jangan berdosa ambo. Manahan-nahan. Baiko rekaman ko dikirim ko pak. Kaji na malam ko anyo kirim di Pak Basir nanti. Pi diedit dulu. Iya kan? Ada enggak? Jawablah jangan yang saya ada yang baru nikah tadi pagi. Kalau indak ada. Tapi sia nang keluar beko sebelum dan sudah mengaji. Biarnya tentara serupa kita sorai baru nikah tadi pagi. Sebab itu ditanyuannya tidak mengaku dah ustaz lun sudah mengaji lah lari. Nah, jadi janado nang keluar sebelum ambo sudah. Ambo lah magi kebebasan, awak tidak mengaku. Kajiwa tiga saja pak. Malam kini kan kita mengaji maulid. Maulid itu kelahiran. Nabi itu lahir apa bila? Tanggal 2 Rabiul Awal. Kini hari lah tanggal 26. Nabi namanan pak peringati lahir. Itu saya mau tanya je.
tanggal 26 Rabiul Awal Nabi ku lahir. Enggak. Jadi bahan rancak Ustaz, judulnya kok kita ubah. Apa tu? Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Untuk untuk pedoman kita dalam hidup. Ayat yang dibaca cucu ambo kelas 1 nya mungkin baru tu enggak? Kelas 1, kelas 2. Nam punya anak. Kelas 2 sekolah SD atau SDIT. Nah, tu ibarat nanya baca tadi surah Al-Ahzab. Apa bacaannya tadi? Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu. Walakin Rasulullah, dia itu Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Jadi kan ada je awak tak padayo pak nyokicin orang dirinya nabi, awak percaya. Karena tidak membaca Quran. Lah dijalin dalam surah Al-Ahzab tu wa khataman nabiyyin. Ada Ahmad Musaddiq pelatih tenis pak. Anyo kecilnya nabi, banyak orang mengikutnya. Orang nama ikut ko nam pandi. Ndak membaca-baca Al-Quran. Ya kan nama orang Arabnya pak. Orang Arab tu kan bentuknya khas lah kan. Mukonya ko subur untuk garambeh. Garambehnya tu ndak kasar, ndak panjang, tapi garitiang. Sehingga orang Arab tu sesuainya pakai jambang. Kalau dia awak dipanjangnya bentuk bulu kambingnya pak. Iya. Karena nyo lurus ke bawah. Ada ambo tunggu ambo tu segi. Ambo bajanggui jo, pisah lain lo set. Iya kan? Tadi ambo cukur rambut di Kamaru ko pak. Ambo resah kalau rambut ambo tu lah menjuluk telingo. Ha, cari ibu rambut ambo. Ha. Cincin nameh intan permato. Agih batatah ameh putih. Tandonya Ustaz Ristawardi ialah tuo. Kapalo lah botak, janggui lah putih. Ini ada pantunnya saudara pak. Bu. Jadi kaji awak malam kini sejarah Nabi. Nabi itu nangka ditiru parangainya. Kalau kita baca Al-Quran cik lain menerangkan Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik. Caronyo berjalan, caronyo bakarajo. Inyo kan pedagang pak, caronyo menggalih. Inyo pemimpin perang, caranya jadi panglima perang. Cara dia senyum, sehingga tersebut senyum anggala-anggala Nabi nanya. Atunya, iya kan? Cara dia mempergauli istrinya, cara dia menarik orang masuk Islam, itu ada trik-triknya. Jadi semua yang dicontohkan Nabi itu uswatun hasanah. Semuanya patut kita tiru. Lebih wajib kita tiru. Jadi kalau Nabi kok kita tiru pak, insya Allah awak selamat. Karena Nabi itu matur dirinya jo Al-Quran pak. Ya kan? Perintah Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah menyuruh awak matur diri dengan Al-Quran, batu enggak? Ku ada apa? Kerajo di dialer Suzuki, Isuzu, ada kerajo di dialer Toyota, ada kerajo di Mitsubishi. Cik-cik pabrik itu untuk merawat oto, ada enggak buku pedoman perawatannya? Kalau buku perawatan Mitsubishi dipakai ke Toyota, bisa? Tidak bisa pak, cair itu. Jadi masing-masing pabrik ada pedoman untuk merawat motor yang dikeluarkan oleh pabriknya, mobil yang dikeluarkan oleh pabriknya. Selain dari Allah, ada tidak yang menciptakan manusia? Tidak ada pak, yang bisa menciptakan manusia Allah. Maka peraturan Allah itu cocok untuk matur awak. Kalau keluar dari peraturan Allah, pasti awak menempuh jalan salah. Itu umpan baliknya. Jadi tidak ada bagi manusia pedoman untuk mengatur. Kalau nyo menggalih, baca roh menggalih. Kalau nyo jadi pejabat, banyo jadi pejabat. Harus dengan Al-Quran. Ada orang berpendapat, pak. Negara awak kan tidak negara Islam.
Kalau orang Islam memakai hukum Islam, Pak, nggak ada, Pak. Secara nasional, awak hukum awak, negara awak Pancasila. Baru Aceh yang diberi kebebasan seperti itu. Berapa orang tertangkap berzina di Aceh didera, Pak? Kalau di negara awak, kok kebanyakan, Pak, suruh rasanya beli semen 22 sak. Itu sedandonya. Besoknya berzina, lo lihat. Iya kan? Ini. Jadi hukum Islam cocok untuk manusia. Karena manusia ini walaupun tidak Islam, yang menciptakannya Allah. Jadi orang nan terperosok ke buruk itu, Pak, karena tidak memakai peraturan Allah. Kalau dia nafsu, dia dosa doanya berlawanan, Pak. Kini nan marak judi koa, judi domino bataru atau judi online? Judi online. Ada tak, Pak, mencelik di media sosial? Suami polisi, istri polwan, nyobaka suaminya kok. Terus apa, Pak? Judi online. Bajudi le boleh ada Allah? Indah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Minuman keras, menyembah berhala, batanuang, itu karajo nenek moyang setan. Fajtanibuhu, jauhkan diri daripadanya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang menang atau orang beruntung. Jidwi itu lingkaran setan. Lingkaran setan itu, Pak, nan kalah penasaran, nan manang ketagihan. Ambo sampean ya kok adonan terlibat judi online, nyomanangan orang di bandar tu gak berdua, Pak. Tu paumpan nih nyokalahan saratui. Ndak ada bandar judi yang kalah, Pak. Dia pasti menjadi pemenang. Nah, kenapa sekarang orang grosir di Tanah Abang tidak lancar lagi? Jawabannya, uang sekarang banyak beredar di judi online. Mengaji ke bank, ke perusahaan, Pak. Divisi direktur tu, Pak Ustaz, tolong kanan karyawan awak ada terlibat judi online. Coba bayang. Para karusak rumah tangga nan ketibu. Itulah senjata setan. Senjata setan itu, Bapak Ibu, bukan managahan awak salat, bukan managahan awak pai mendengar tabligh akbar. Program setan yang unggulan itu memisahkan suami istri dalam berumah tangga. Penyebab yang banyak itu apa? Judi, minuman keras. Keseimbangan akal hilang, iman terbang. Bisa suami jadi pembunuh istri, istri membunuh suami. Karena apa? Karena sudah mabuk oleh minuman. Jadi kalian nan mudo-mudo, minumlah kopi bandrek, nak. Minumlah kopi ginseng, jangan kalian mencoba-coba skot tua. Kalian pasti berbuat maksiat sesudah itu. Karena akal hilang, iman ikonan dikhawatirkan dek Nabi 1500 tahun lalu. Itu terjadi sekarang. Narkoba lah sampai ke kaki gunung, Pak. Nggak bisa ditanggulangi karena ada oknum nan harusnya menangkap narkoba tu hanya nama ngalih. Ambo ndak menyebut institusi dah. Ada oknum nan perangainya itu. Disumbar dulu nan ketuanya mana? Ini, Pak. Negari awak kau parah, Pak. Ndak baik-baik benar. Baparahnya mau berpantun jadi. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasu koto nan gadang, tampak nan dari gunung sago. Ba'a kolah lai NKRI kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau be lah damam puluh. Coba maanan pantun nambo tu pantun Minang, kau sindiran, Pak. Ba'a rakyat kasehat, dokter nan mau be kau nalah bisa sakit. Nama haruan diube ko siya. Dokter, dokter itu namanya sakit di negara Iwa. Ikonan meminum minyak sekian liter. Ikonan memakai timah sekian kilo. Triliun tuh, Pak. Jadi orang korupsi ko orang dangki saja, Pak.
Kuntuk dimakan, bara kata makan. Ambo ko ado, ambo sudah mengaji ko pak nang kayo. Tu pak sedekah ka ambo 2 miliar. Meleki mati ambo nak ka bidra. Payung umrah ambo tiap bulan mah. Makan sepiring tak bertambah lah. Tak bisa sebanyak mudo dulu. Iya kan? Dunia hiburan tak terkenal itu. Karena lalatia sudah mengaji itu lalu lah. Iya kan? Tak ada. Nah, kuat dong nak magi piti ambo 2 miliar ku ambo terima. Iya kan? Tak kabih nak ambo mati tu. Bamang kau Ustaz Qadiman serupa itu umur ambo lah 73. Tapi kalau umur 20 ambo baru tak ada. Ya kan? Jadi apa nak lasa gaya ambo ko? Jangan diungguk-ungguk je piti di bang. Lain terang ada pak tu. Apa mati biko balangkang sambalang kue, apa jangkang orang nan tinggal nampue. Ya, lah sampai 4 bulan 10 hari bini apa mudo baru. Nyo balaki balik. Nikahnya jo pacar lamonyo. Ainyo menikmati piti hak nan banyak tu. Hak bitu sedari kubur. Bu, lain tak panik ibu. Nam panik tu Ustaz. Karena inyo mange. Tapi tetap pesan kau kambo sampaikan. Ya kan? Nah, jadi kalau kita meniru Nabi, pasti kita meninggalkan maksiat. Maksiat itu membawa kemelaratan. Rentetannya banyak. Nah, nan mudo lah, jangan bergaul bebas. Pernah terjadi di Sumatera Barat. Anak SMA berpacaran bazina. Ya kan? Bazina tu hamil. Nyo kecil lah dia nan hamil koda, ambo hamil. Nikah jawab lain. Ternyata yang laki-laki belum siap nih nikah. Anyo bawa pacarnya koraun nalah mengecek namil tadi. Anyo jari jo selendang pak. Tahu lu lidahnya mati. 1 tahun ketahuannya pak. 1 tahun pak. Polisi menyelidiki. Tetangkoknya. Sampai sinan labara dosanya pak. Pertama dosa berzina. Yang kedua membangun dalam rahir pacarnya anak zina. Aku tanya ayo nanti kau pak. Kalau nyedui bang kau tanya ayo. Nyo ndak dapat warisan dari ayahnya. Yang menikahkan tak boleh ayahnya, harus wali hakim kalau dia perempuan. Itu bahaya dari zina. Jadi kalau kita sudah mampu menikah jangan berzina. Menikah tu menyenangkan hati, sakinah. Ada orang laki bini nan cameh bergaul. Sudahnya nikah tu ndak keluar-keluarnya di kamar tu gak 3 bulan ndak ada orang mencurigai itu. Sudah nikah tu lalu senyo 3 bulan. Kan ada di kamarnya tu kamar mandi. Hanya sinan saya mandi tarui. Ndak ada keluar-keluar 3 bulan. Ndak ada orang mencurigai itu. Tapi kalau ndak istri kita cemas. Jadi sudahnya bunuh lah setahun sudah tu ketahuan. Masuk penjara. Karena seumur hidup pak. Seumur hidup dia dihukum. Itu camehnya dalam penjara tu. Seumur hidup kapan keluar dah ada. Kece iblis leh. Pertama iblis mengecek tadi berpacaran waang. Bawa pacaran kau raun kena langang. Tuang bazina. Kini pacaran kau mengandung supaya jangan menggaduh bunuh saya. Allah taukum kironyo kanai seumur ini. Kece iblis leh. Rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan rantak galanggang nan kau say. Sekarang kamu ndak ada harapan lagi. Rancak bunuh sendiri. Nyogantuang dirinya di kamar penjara tu jokain saruang pak. Coba bayangan bara rentetan doso, ya kan? Yang dibuat karena godaan iblis. Seorang doktor guru besar membunuh istrinya. Coba bayangkan hebatnya iblis. Untuk pendidikan setinggi itu bini dibunuh. Pado bini kok banyak jasonya kawak mah pak. Ya kan? Jadi kalau kita ingin selamat bertemu dengan Nabi di surga, tirulah perangai Nabi. Pak, Bu, mungkin Ustadz lain lah cok cuma nyampen. Ada orang orientalis, bukan Islam.
Dia mengarang suatu buku dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini yang berhasil, dia meletakkan Nabi Muhammad di nomor wahid, nomor 1, Pak. Ini enggak orang Islam tuh. Kalau orang Islam yang menyusun itu, dia berpihak kepada Nabi Muhammad. Itu namanya menggigi gadang ke dalam, baragi gadang kawak. Cakak kampung dipaga kampung, cakak negari dipaga negari. Lah biasa tu. Ini orang di luar Islam yang mengakui keberhasilan Nabi. Dari 100 tokoh, Nabi nomor 1. Ada orang Indonesia, Pak, takkan ada Pak namanya Arswendo. Itu masuk tansi 5 tahun, Pak. Karena maino Nabi, nyeletaan Nabi nomor 2 balik, Soeharto nomor 1. Hebat loh Pak Soeharto dari Nabi. Itu menurut Arswendo. Akhirnya dia masuk penjara. Jadi Nabi jangan coba maino-ino, ndak kini besok pastikan naik. Kenapa? Nabi itu kekasih out. Itu kemarin saya lihat, Pak, seorang yang sedang bernyanyi sudah tunjuk cabi-cabi Al-Quran, Pak. Langsung tampeh mati. Keluar ulik dari lidahnya. Menyobek-robek Al-Quran. Ya kan? Jadi kita orang Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak mengikuti Nabi, hukumnya cik saja. Awak dituduh di agama awak munafik. Kenapa munafik? Kita mengaku Nabi, tapi tidak diikuti Nabi. Nabi itu salat yang dengan yang sunat, Pak. Dia tidak ketaluk, dia miriam dan wajib salah. Dan wajib ke 5 waktu sehari semalam, Pak. Itu jangan tinggal. Kalau Nabi ke ditiru, Pak, Nabi 45 waktu sehari semalam. Jadi banyak salat sunatnya, sampai bangkak kakinya. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Untuk apa beramal sebanyak itu? Karena prihatin dengan suami. Kalau kawak datang orang muda itu, oi Ristawardi, kamu sudah dijamin masuk surga. Jangan banyak-banyak na salat sunat lain. Okey malaikat, besok ambojo salat subuh hendak satu leh. Tapi Nabi tidak. Semakin dijamin, semakin banyak ibadahnya. Itu Rasulullah. Iya kan? Indak keserupa Nabi itu awak, Pak. Sampailah kita sampai menyampaikan kepada generasi kita, generasi pelanjut 20, 30, 40 tahun yang akan datang, yang akan menjadi Bupati Riau, yang akan menjadi Gubernur Riau adalah anak-anak kita ini. Kalau mentalnya telah rusak oleh narkoba, telah rusak oleh minuman keras, dia sudah melakukan pekerjaan yang tidak benar, itu menjadi pemimpin nanti. Garam abih samba ndak lama, arang tandeh basi binaso. Talambik mengadang lambik mata surui kabarih nyotak namu dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi lah luyak ba memakannya lebih bisa lontong dimakannya semalado lontong tu harus pakai kuah ada kecil lontongnya alun jadi lah dikatuan nasi lah luyak begitulah kalau generasi sudah rusak. Begitu juga anak-anak kita yang perempuan, Bu. Jangan dibiarkan dia bergaul bebas. Ada lo ibu-ibu, kau nyoba lapis anaknya. Ma, yo, awak kapai pakai mah, yo ma. Kama kadana bengkuang. Josia. Engkau laki-laki perusi. Laki-laki, agak amanya pai lana. Bawa tarason ngayo hari dingin. Tupai lonyo ke abaknya. Bak, awak kapai bakemah, Mbak Josia. Kama kadano bingkuang. Apa kata ayahnya? Saya ini kan tokoh masyarakat, nak. Kalau kamu berkemah dari SMA, itu ada guru pendidik. Kalau dari kampus, ada dosen pembimbing. Itu dalam rangka menambah mata pelajaran. Ayah akan izinkan ini.
Tapi kalau kalian dengan pacar kalian pergi berkemah jauh tu malam, saminggu lo sinan. Payuang kalaulah tagajai pasak nak indak ke kambang-kambang lai kucui apolah ke gunungnya. Payuang tu kalau hari hujan kan di kambang. Kini pasaknya lah tagajai, li namanya di kambang. Indak. Kok kucuinya gunungnya li. Acu itulah anak gadis kalau sudah tidak perawan lagi sesudah nikah. Iya kan? Sebelum nikahnya tidak perawan, Laila bazina lu. Iya kan? Jangan pailena kata ayahnya tadi, yang tokoh masyarakat. Langsung ibunya mendamprat lakinya. Rupa apa kau takui di sini? Padia selada, udah ndak lo mencuba mudo dulu aja. Biasalah aja. Nya kalau berakanya sekolah tu aja. Kalau itu saya kecil laki. Ya kan? Jadi karena lost control di padiana tadi bakemah sapakan kiro yalah lain nanyo kerajuan 2 bulan sudah bakemah tu nyo mutah banyak terjadi sekarang. Makanya kalian cucu-cucu ambo yang telah sanggup berumah tangga mato pencarian lahado segera menikah. Jangan berpacaran. Ustaz Samad berpacaran ko sama jo kredit onda 10 tahun mengko sudah. Ala pucik jo gulai kelio ko dagiangnya. Kerana kuahnya lah minum jo. Atu. Jadi kata Nabi segerakan menikah. Karena apa? Menikah itu 3 Pak rentetannya. Setelah nikah sakinah. Baranak-ranak mawaddah. Lagaik-gaik rahmah. Nah, terakhir ambo memakai baju seragam PT Berkah Utama. Itu suatu terapel umrah nanado di Kota Pekanbaru cabangnya. Itu apanya di Sumbar pusatnya. Jadi kami sebagai anggota kehormatannya akan dibawa oleh PT Berkah ini tanggal 6 Desember tahun 2025 ini, berangkat tanggal 6. Kalau ada jamaah Masjid Nurul Ibadah Paripurna yang ingin berangkat bareng dengan Ustadz Rista Wardinya kan berangkat bareng lo kini namanya. Mendaftarlah di PT Berkah Umrah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Doanya ambo sehat ya Bu. Ambo doa nih Bu ya Pak masuk surga sada. Sempat lopai umrah jo PT Berkah. Dan diberikan oleh Allah rezeki yang berkah. Anak laki-laki yang saleh, yang perempuan salehah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan dekat selalu dengan Allah. Terjauh dari sifat-sifat yang tidak diredai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.